Bubarkan DPR RI atau copot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Inilah dua tuntutan yang mulai menggelora dari rakyat Indonesia. Lalu kalau menurut Anda, manakah yang lebih penting, yang sangat urgent dari dua tuntutan ini yang menggelora dari rakyat Indonesia? Apakah yang pertama, yaitu bubarkan DPR RI, karena DPR RI dianggap tidak ada manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia? Ataukah tuntutan yang kedua? Nah, tuntutan yang kedua ini kan awalnya bergulir dari Forum Purnawirawan TNI, yang mana Forum Purnawirawan TNI ini sampai saat ini tidak berhenti. Beliau-beliau, para tokoh-tokoh, para jenderal-jenderal purnawirawan TNI, para sesepuh TNI ini terus bekerja, bergerilya, berusaha untuk mencari dukungan dari tokoh-tokoh dan dari banyak pihak agar MPR RI segera mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahkan ada yang menduga-duga bahwa Presiden Prabowo Subianto melibatkan TNI untuk menjaga Kejaksaan Agung itu sudah ada disinyalir begitu, tanda-tanda bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk mengabulkan permintaan atau tuntutan dari para Forum Purnawirawan TNI. Ini menurut prediksi atau penilaian dari beberapa orang. Nah, bubarkan DPR RI atau copot Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya dua tuntutan yang seolah-olah bertolak belakang. Mengapa? Begini, kalau DPR RI dibubarkan, maka MPR kurang anggotanya. Ya, MPR nggak ada nih, kan cuma DPD doang nih. Sedangkan MPR itu adalah gabungan dari DPR, anggota DPR dan DPD. Mereka bermusyawarah membentuk majelis, ya kan, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Nah, untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang wakil presiden membutuhkan DPR, MPR, ya kan? Nah, kalau DPR RI dibubarkan, lalu bagaimana bisa mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia? Kan DPR-nya sudah dibubarkan. DPR dibubarkan berarti tinggal DPD suang kan? DPD ini bisa nggak mewakili suaranya sebagai anggota MPR RI? Sedangkan menurut undang-undang, ya kan, dipersyaratkannya itu kurang lebih 3/4 kalau nggak salah. 3/4 berarti kan hanya seperempatnya saja, atau 3/2 atau 2/3, ya kalau nggak salah 3/4 dari seluruh anggota DPR RI itu hadir dan suaranya ya harus 2/3 begitu kayaknya. Nah, itu kalau undang-undangnya kita lihat lagi berapa persyaratannya. Nah, kalau DPR ini dibubarkan berarti ya nggak bisa memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau seandainya Gibran Rakabuming Raka ini dimakzulkan, lalu untuk apa ada tuntutan bubarkan DPR RI? Nah, kalau menurut hemat kami begini, DPR RI ini memang sangat menjengkelkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hampir seluruh rakyat Indonesia itu merasa jengkel dengan wakil-wakil mereka sendiri. Ya, mereka ini kan mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi kenyataannya seluruh rakyat Indonesia itu merasa tidak diwakili sama sekali. Jadi kenyataan nih, para anggota DPR RI itu justru mewakili diri mereka masing-masing. Para anggota DPR RI mewakili diri mereka, bahkan banyak sekali anggota DPR RI itu yang tidak mewakili partainya. Mengapa tidak mewakili partainya sedangkan dia masuk ke dalam fraksi partainya kan? Misalnya fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra. Masalahnya dia tatkala mencalonkan sebagai calon legislatif, dia bukan kader partai, tetapi dia orang luar. Kemudian dia membayar untuk bisa
diloloskan menjadi caleg dari partai tertentu, sehingga tatkala dia jadi menjadi anggota DPR RI, dia merasa tidak mewakili partainya. Itu banyak. Nah, kalau DPR RI sudah semacam ini, lalu untuk apa manfaatnya? Manfaatnya untuk apa bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah DPR RI benar-benar memperjuangkan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Atau bagaimana? Kenyataannya aja anggota DPR RI sampai sekarang mereka masih enggan, tidak mau membahas dan mengesahkan, jangankan mengesahkan ya, membahas saja RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu mereka tidak berani. Ya wajar mereka nggak berani karena kan menunggu ketum mereka masing-masing. Jadi ketua umum partai itulah yang akan menentukan. Kalau ketua umum partai masing-masing sudah perintah, insya Allah seluruh anak buahnya akan melaksanakan. Jadi kita harus tahu nih ya, perpolitikan di Indonesia. Kita mendesak anggota DPR RI untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Tetapi kalau ketum mereka masing-masing melarangnya, nggak bisa, nggak bisa. Oleh sebab itulah, untuk rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu sebenarnya tergantung dari 8 ketua umum partai. 8 ketua umum partai yang saat ini sudah duduk anggotanya ini, anak buahnya duduk di parlemen. Jadi partai atau partai politik pemenang pemilu lah. Itu 8 ketua umumnya itu sajalah. Jadi hanya 8 ketua umum saja itu kalau mereka sepakat memerintahkan anak buahnya untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, tentu anak buahnya nggak akan berani menolak, semuanya akan melaksanakan. Nah, kalau tuntutan yang kedua ini, copot Gibran Raka Buming Raka, ini kalau seandainya Forum Purnawirawan TNI terus bergerak mencari dukungan dari berbagai pihak dan juga tokoh-tokoh nasional untuk mendesak kepada MPR RI agar segera mencopot Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, ini bisa mengapa? Ya karena Forum Purnawirawan TNI itu bukan orang-orang kemarin sore. Mereka kan orang-orang yang sudah berpengalaman selama ini. Mereka sudah punya bakti mereka sudah banyak, jasa mereka sudah banyak. Dan tuntutan mereka ini kayaknya ini sulit untuk juga diabaikan begitu saja. Maka mereka ini sudah orang-orang berpengalaman, ya mereka akan terus bergerak mencari dukungan di mana-mana. Oleh sebab itulah, mari kita doakan semoga Indonesia ini tetap senantiasa damai, rukun, bahagia. Rakyatnya rakyat yang benar-benar adil, makmur, sentosa. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.